Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi pada e-commerce dan e-ticketing menggunakan use case diagram dan activity diagram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rianto dengan nomor NIM 3523 11 019. Adapun definisi dan pengantar use case diagram dan activity diagram. Pertama ada use case diagram. Use case adalah suatu diagram yang ada dalam OML. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan aplikasi perangkat lunak yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan aplikasi yang dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui proses apa saja yang ada dalam sebuah aplikasi dan siapa saja yang berhak menggunakan proses tersebut. Yang kedua ada activity diagram, yaitu activity diagram adalah aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Dihubungkan dengan panah untuk mengarahkan urutan aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Namun meskipun diagram aktivitas menunjukkan aliran yang berbeda seperti paralel, bercabang, bersamaan, dan tanggal. Ada tujuan use case diagram dan activity diagram. Di sini ada tujuan activity diagram. Yang pertama, visualisasi proses, yaitu menggambarkan proses yang kompleks menjadi diagram yang mudah dipahami oleh pengembang maupun pihak non-teknis. Yang kedua ada analisis alur kerja, yaitu membantu mengidentifikasi area yang tidak efisien, langkah yang berlebihan, atau hambatan dalam suatu proses bisnis. Yang ketiga ada pendamping use case, yaitu digunakan untuk menjabarkan langkah-langkah detail di dalam use case diagram sehingga alur sebuah sistem menjadi lebih spesifik dan logis. Yang keempat ada pembagian tugas, yaitu memisahkan tanggung jawab pekerjaan antar aktor atau divisi dalam sistem untuk memperjelas alur kerja organisasi. Selanjutnya ada tujuan use case diagram. Yang pertama mendefinisikan kebutuhan fungsional, yaitu menjelaskan secara visual fungsi atau fitur apa saja yang harus ada di dalam sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua ada mengidentifikasi pengguna atau aktor, yaitu memetakan siapa saja pihak luar, manusia, sistem lain, atau perangkat yang akan berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga ada dasar perancangan desain, yaitu membantu tim mengembang dalam menentukan batasan sistem dan merancang antarmuka sebelum proses coding dimulai. Yang keempat ada acuan penguji atau testing, yaitu menjadi panduan dasar bagi tim quality assurance untuk memastikan apakah fungsi sistem sudah berjalan sesuai dengan use case yang direncanakan. Selanjutnya ada manfaat use case diagram dan activity diagram. Ini ada manfaat activity diagram. Yang pertama memodelkan proses bisnis, yaitu menggambarkan alur kerja atau tahapan proses dalam bisnis secara terurut dari awal hingga selesai. Yang kedua ada menemukan proses paralel, yaitu mampu menunjukkan aktivitas yang dapat dikerjakan secara bersamaan, bercabang atau paralel dalam satu sistem. Yang ketiga ada analisis alur kerja, yaitu membantu mengevaluasi dan memperbaiki alur sistem yang lambat atau tidak efisien sebelum proses coding dimulai. Yang keempat ada panduan desain algoritma, yaitu menjadi cetak biru yang sangat membantu programmer untuk menulis logika pemrograman dan alur logika sistem algoritma. Selanjutnya ada manfaat use case diagram. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan fungsional, yaitu membantu tim pengembang dan stakeholder untuk menetapkan fitur apa saja yang wajib ada di dalam sistem. Yang kedua memetakan interaksi pengguna, yaitu memperjelas siapa saja aktor atau pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan perangkat lunak dan apa hak akses mereka. Yang ketiga ada mendukung komunikasi efektif, yaitu menjadi jembatan komunikasi visual yang mudah dipahami antara tim teknis, developer, dan non-teknis, klien atau pengguna. Yang keempat ada dasar pembuatan tes atau testing, yaitu berfungsi sebagai acuan utama untuk merancang skenario pengujian sistem di akhir tahap pengembangan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan use case diagram dan activity diagram. Adapun kekurangan pada activity diagram, yang pertama fokus pada objek, yaitu kurang optimal untuk menggambarkan struktur data atau relasi antar objek. Yang kedua rentan kompleksitas, yaitu diagram bisa menjadi terlalu rumit, membingungkan jika alur bercabangan dan pengulangan terlalu banyak. Yang ketiga tidak ada durasi, yaitu tidak mempresentasikan waktu atau durasi yang dibutuhkan secara spesifik untuk menyelesaikan setiap aktivitas.
Dan ada pun kelebihan pada activity diagram. Yang pertama, visualisasi jelas, yaitu sangat intuitif untuk memetakan langkah-langkah, keputusan, dan proses paralel secara visual. Yang kedua, analisis mudah, yaitu membantu dalam memecah proses bisnis yang rumit menjadi lebih terstruktur dan logis. Yang ketiga, ada berorientasi proses, yaitu menunjukkan dengan tepat siapa aktor atau sistem yang bertanggung jawab pada tiap aktivitas menggunakan seamlessness. Selanjutnya ada kekurangan pada use case diagram. Yang pertama, tidak menunjukkan alur detail, yaitu diagram ini hanya menampilkan fungsi tanpa memperlihatkan urutan logika atau langkah detail dari suatu proses. Yang kedua, ada subjektivitas pembuat, yaitu kejelasan diagram sangat bergantung pada kemampuan dan pemahaman analisis sistem yang membuatnya. Yang ketiga, ada tidak memodelkan aspek non-fungsional, yaitu tidak dapat menggambarkan kebutuhan teknis seperti keamanan, performa, atau batasan perangkat keras. Adapun kelebihan pada use case diagram, yang pertama mudah dipahami, yaitu menggunakan notasi visual sederhana sehingga mudah dibaca oleh klien atau pembisnis yang tidak memiliki latar belakang teknis. Yang kedua, ada berpusat pada pengguna, yaitu menjelaskan fungsi sistem dari sudut pandang end user sehingga kebutuhan fungsional inti lebih terarah. Yang ketiga, ada jembatan komunikasi, yaitu berfungsi sebagai acuan diskusi yang baik antara pengembang, developer, dan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi sistem informasi pada e-commerce dan e-ticketing. Sistem e-commerce memungkinkan pelanggan melakukan pembelian barang secara online melalui aplikasi TikTok Shop. Dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan penjual. Fungsi sistem yang pertama, registrasi, login, melihat produk, checkout pembayaran, konfirmasi pembayaran, pengelolaan produk oleh admin, serta pengelolaan transaksi oleh admin. Selanjutnya ada use case diagram e-commerce. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem di mana pelanggan dapat melakukan registrasi dan login, melihat produk, memasukkan barang ke keranjang, melakukan checkout, pembayaran, serta konfirmasi pembayaran. Sedangkan admin memiliki hak akses untuk login, mengelola produk, mengelola data, memverifikasi pembayaran, dan mengelola transaksi. Dengan adanya use case diagram ini, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem. Berikutnya ada activity diagram e-commerce. Diagram ini menunjukkan alur proses yang terjadi dalam sistem, di mana proses dimulai ketika pelanggan login ke sistem, kemudian melihat daftar produk, dan memilih produk yang diinginkan, produk yang dimasukkan ke dalam keranjang, lalu pelanggan melakukan checkout dan pembayaran. Setelah itu, pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian admin memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran valid, barang akan diproses dan dikirim kepada pelanggan. Setelah barang dikirim, proses transaksi dinyatakan selesai. Slide ini menampilkan contoh tampilan sistem e-commerce pada aplikasi TikTok Shop, mulai dari halaman utama, kemudian halaman keranjang belanja untuk meninjau pesanan, lalu halaman checkout dan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi, hingga fitur pelacakan pesanan untuk memantau proses pengiriman. Selanjutnya ada ticketing, merupakan sistem pemesanan tiket secara elektronik yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian, pembayaran, dan memperoleh tiket digital melalui aplikasi atau website. Adapun tujuannya yaitu pemesanan tiket, mengurangi penggunaan tiket kertas, serta mempercepat proses transaksi lebih mudah. Adapun manfaatnya yaitu praktis dan efisien, menghemat waktu, serta memudahkan pelacakan jadwal dan transaksi. Adapun kelebihannya yaitu pemesanan dapat dilakukan kapan saja, proses transaksi lebih cepat, mengurangi penggunaan kertas, memudahkan penyimpanan tiket. Dan yang terakhir ada kekurangannya yaitu membutuhkan koneksi internet, bergantung pada sistem elektronik, serta risiko gangguan server. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dan activity diagram dari sistem e-ticketing. Adapun aktor yang terlibat terdiri dari pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, mencari jadwal, mencari kursi, memesan tiket, melakukan pembayaran, dan menerima e-tiket. Sementara admin bertugas mengelola data jadwal, memverifikasi pembayaran, dan mengelola data pemesanan. Sedangkan activity diagram menggambarkan alur proses sistem dimulai dari login, lalu pencarian jadwal, pemilihan kursi, pemesanan tiket, pembayaran, hingga sistem menerbitkan e-tiket yang nantinya digunakan untuk melakukan penukaran dalam bentuk QR.
Pada slide ini ditampilkan contoh tampilan sistem etiketing menggunakan aplikasi MTix. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket secara online, mulai dari halaman utama aplikasi MTix, halaman pemilihan film, halaman pemilihan tempat bioskop, halaman pemilihan kursi, melakukan pembayaran, hingga menerima etiket dalam bentuk QR. Perbandingan antara sistem e-commerce dan etiketing. Perbedaannya terletak pada produk yang ditawarkan. Etiketing menyediakan tiket elektronik jika e-commerce menjual barang fisik, sedangkan contohnya e-commerce yaitu aplikasi TikTok Shop, dan etiketing menggunakan aplikasi MTix. Output dari e-commerce adalah pengiriman barang, sedangkan output etiketing berupa penukaran tiket. Walaupun berbeda pada produk dan tujuan, keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama memanfaatkan transaksi elektronik dengan menggunakan metode pembayaran digital seperti transfer bank maupun e-wallet. Dan terakhir kesimpulannya yaitu use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fungsi-fungsi sistem. Sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Pada sistem e-commerce TikTok Shop dan etiketing MTix, kedua diagram tersebut membantu dalam proses analisis dan perancangan sistem sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.